Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Cahyani dari kelas 4B PAI dari Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan perempuan dalam perspektif hadis. Selamat menonton. Pertama itu pengertian kepemimpinan perempuan. Jadi, kepemimpinan perempuan itu dalam perspektif hadis adalah topik yang sering dibahas dalam konteks Islam. Secara umum, kepemimpinan perempuan diakui dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, dan politik. Dalam sejarah Islam, terdapat contoh perempuan yang berpartisipasi aktif dalam peperangan dan kepemimpinan, menunjukkan bahwa perempuan itu memiliki peran penting dalam masyarakat. Namun, terdapat juga pandangan yang menyatakan bahwa ada juga hadis-hadis tertentu menunjukkan batasan-batasan tertentu terhadap peran kepemimpinan perempuan. Jadi, kepemimpinan perempuan itu dalam Islam artinya perempuan juga bisa gitu jadi pemimpin di masyarakat. Jadi, dalam Islam itu nggak ada aturan sama sekali, atau nggak ada aturan khusus yang bilang cuma laki-laki aja gitu yang bisa jadi pemimpin. Padahal perempuan juga bisa jadi pemimpin asalkan mereka itu bisa adil, paham, dan kuat secara fisik dan mental. Sejarah Islam juga menunjukkan bahwa perempuan juga punya peran penting gitu dalam kepemimpinan dan bisa juga ikut serta dalam peperangan dan jadi pemimpin. Jadi intinya itu Islam memberi kesempatan yang sama buat perempuan untuk berkembang dan berkontribusi termasuk dalam hal kepemimpinan. Tetapi juga ada beberapa pandangan yang bilang ada batasan-batasan tertentu gitu buat perempuan jadi pemimpin. Ya gimana tergantung kita bisa ngertiin hadis atau ajaran Islamnya gitu. Kan sekarang kan ini ya banyak ulama dan banyak ulama-ulama yang ngomongin soal ini gitu, dan mereka ngasih pandangan berdasarkan pemahaman mereka aja gitu tentang ajaran agama dan situasi masyarakat sekarang gitu. Selanjutnya ada hadis-hadis tentang permasalahan perempuan. Yang pertama itu hadis tentang proses penciptaan perempuan. Hadisnya yaitu hadatsana Ishaqu bin Nasrin hadatsana Husainul Ju'fiyu an Zaidata an Masyarata an Abi Hajimin an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi zahu wastausu binisa'i khairan fa innahunna khuliqna min dilai wa inna awaja sayin fil dilai a'lahu fa in zahabta tukimuhu kasar tahu fa in talak tahu lam yazal awaja fastausu binisa'i khairan. Sahih al-Bukhari. Artinya diriwayatkan oleh Ishaq bin Nasr dari Husain al-Jafi dari Jaidah dari Masyarah dari Abu Hazim dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya dan bernasehatlah dengan baik kepada perempuan, karena sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Jika kamu hendak meluruskannya, maka engkau merusaknya, dan jika kamu meninggalkannya, maka ia tidak akan pernah lurus, tetap bengkok. Maka bernasehatlah dengan baik kepada perempuan. Jadi hadis ini menjadi rujukan gitu untuk memasung kreativitas perempuan berkiprah di luar lingkungan rumah tangganya. Ini seharusnya dipahami oleh para lelaki, khususnya suami, agar senantiasa berlaku bijak dan hati-hati meluruskan kesalahan dan kekilafan kaum perempuan, sebab kemungkinan ada sifat dan tabiatnya yang tidak sama dengan laki-laki. Dengan demikian, hadis tersebut harus dimaknai secara metaforis atau kiasan, bukan secara tekstual. Sebab bila dimaknai secara tekstual akan bertentangan dengan Al-Quran yang menyatakan bahwa proses penciptaan manusia laki-laki dan perempuan adalah sama. Jadi
pemahaman yang salah di masyarakat tentang penciptaan perempuan yaitu Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Itu karena ada cerita di kitab Perjanjian Lama yang bilang begitu. Tapi dalam Islam sebenarnya nggak ada perbedaan antara penciptaan laki-laki dan perempuan. Jadi keduanya itu sama-sama diciptakan oleh Allah. Jadi hadis ini sering dianggap membatasi peran perempuan itu seharusnya enggak diambil artinya secara langsung, tapi lebih sebagai kiasan. Kalau diambil artinya langsung, bisa jadi bertentangan gitu sama Al-Quran yang mengatakan bahwa laki-laki itu dan perempuan sama-sama diciptakan dari jiwa yang satu. Jadi laki-laki terutama suami jangan salah paham dan bisa lebih bijak dalam memperlakukan perempuan. Untuk nilai pendidikan dalam hadis ini, maksudnya hadis ini ngajarin kita buat selalu punya empati dan pengertian sama orang lain. Setiap orang itu kan unik gitu, punya ciri khas sendiri, dan itu harus kita hargai, khususnya buat kita perempuan. Kita harus ngakuin dan hargai apa yang kita lakuin di rumah atau di masyarakat. Jangan sampai kita bersikap kasar atau enggak adil yang bisa merusak hubungan. Intinya hadis ini mau bilang bahwa komunikasi yang baik atau nasihat yang bijaksana itu penting banget buat bikin hubungan yang harmonis dengan paham atau menghargai perbedaan setiap orang, dan juga kita bisa bikin suasana yang lebih inklusif dan mendukung buat semua orang di masyarakat. Jadi kita harus saling menghormati dan mendukung satu sama lain. Nah, yang kedua itu hadis tentang kurangnya akal dan agama pada perempuan. Hadisnya yaitu hadatsana Sa'idu bin Abi Maryam qala akhbarana Muhammadu bin Ja'farin qala akhbarani Zaidun huwa banu Aslama an Iyadi bani Abdillahi an Abi Sa'idil Khudri qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha aw fitrin ilal musalla famarra alan nisa'i faqala ya ma'saran nisa'i tasaddaqna fa inni aritukun aksara ahlin nari faqulna wa bima ya Rasulullah qala tukthirna la'na wa tahfurna la'asira ma ra'aitu min nakisati aqlin wa dini adhabali bi arwajulil hajimi min ihda kunna kulna wa ma nuqsanu dinina wa aqlina ya Rasulullah qala alaysa sahadatul mar'ati misla nisfi sahadati rajuli kulna bala qala fadzalika min nuqsani aqliha alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum kulna ila qala fadzalika min nuqsanu diniha. Sahih Al-Bukhari. Terjemahannya yaitu diriwayatkan oleh Sa'id bin Abi Maryam berkata, diberitakan kepada kami oleh Muhammad bin Ja'far berkata, diberitakan kepadaku oleh Zaid yaitu Ibnu Aslam dari Iyad bin Abdullah dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW berkata ke tempat sholat pada hari raya Adha dan hari raya Fitri ketika berjumpa dengan para perempuan. Beliau bersabda, "Hai para perempuan, bersedekahlah kalian, sebab saya lihat kalian paling banyak penghuni neraka." Kemudian para perempuan bertanya, "Mengapa ya Rasul?" Rasul menjawab, "Kalian banyak mengucapkan kutukan dan mengingkari kebaikan suami. Aku tidak pernah melihat perempuan-perempuan yang kurang akal dan agamanya dapat meluluhkan hati pria yang kokoh perkasa dari salah seorang di antara kalian." Mereka bertanya, "Di mana letak kekurangan akal dan agama kami ya Rasul?" Beliau menjawab, "Bukankah kesaksian seorang perempuan setara dengan separuh kesaksian pria?" Mereka berkata, "Betul." Rasul bersabda, "Itulah kekurangan akalnya. Bukankah bila perempuan sedang haid tidak sholat dan tidak puasa?" Mereka berkata, "Betul." Rasulullah SAW bersabda, "Begitulah kekurangan agamamu." Hadis riwayat Sahih Al-Bukhari. Hadis ini tentang kurangnya akal dan agama pada perempuan. Jadi hadis tersebut itu apabila dimaknai secara harfiah akan memberikan pemahaman yang sangat keliru dan bertentangan dengan firman Allah dalam Al-Quran yang selalu menyebut dua anak manusia tersebut dengan ungkapan ulul albab. Di samping itu, pemahaman tersebut akan menimbulkan beragam pertanyaan, apakah tidak sholat atau puasa di kala haid itu
atas kehendak perempuan gitu. Bukankah perempuan itu dalam menjalani kodratnya, misalnya menstruasi, melahirkan, kemudian meninggalkan sholat dan tidak puasa, justru karena karena mereka itu taat pada aturan agama gitu. Dan bagaimana jika pada saat pelarangan ibadah tertentu tersebut diganti dengan ibadah lain, misalnya sedekah, zikir, doa dan lain sebagainya gitu. Jadi maksud hadis di atas itu emang dianggap menunjukkan bahwa perempuan itu kurang akal dan agama. Tapi kalau kita paham hadis ini secara langsung atau harfiah, bisa jadi salah atau enggak sesuai sama Al-Quran yang bilang laki-laki dan perempuan itu sama-sama ulul albab atau punya akal. Ketika perempuan enggak sholat atau puasa pas lagi haid itu ya bukan berarti karena mereka mau gitu buat enggak menjalani sholat gitu, tapi karena emang ya itu udah aturan agama gitu, udah Allah yang ngatur gitu. Jadi sebenarnya mereka taat bukan berarti kurang agama, dan pas lagi nggak bisa sholat atau puasa, perempuan bisa ngelakuin ibadah itu ya tadi kayak zikir, sholat, dan doa dan sebagainya juga gitu. Terus juga ada pertanyaan, kenapa hadis ini dipakai buat membatasi perempuan, padahal di rumah tangga perempuan yang katanya kurang akal ini malah dipercaya buat ngurus anak, rumah, bahkan keuangan keluarga. Rasulullah juga bilang bahwa yang dimaksud kurang akal itu karena dalam hal kesaksian di pengadilan, kesaksian perempuan dianggap setengah dari laki-laki. Ada juga perdebatan tentang kualitas hadis ini. Beberapa ahli hadis enggak yakin kalau hadis ini kuat atau populer gitu, dan ada yang bilang statusnya masih diragukan gitu. Ya artinya nggak bisa langsung diyakini atau perlu ditafsirin gitu. Jadi harus dilihat lagi apakah hadis ini enggak bertentangan dengan Al-Quran. Jadi nilai pendidikan yang bisa diambil itu hadis ini ngajarin kita buat enggak cuma nerima apa yang ditulis di teks agama begitu aja. Kita harus mikir dan paham konteksnya, termasuk situasi sosial, budaya, dan sejarah waktu itu. Dan ini penting bisa kita aplikasikan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan di masyarakat sekarang ini. Dalam hal pendidikan, mungkin hadis ini bisa jadi kesempatan buat kita ngajarin orang tentang pentingnya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, dan mengapresiasi apa yang udah dikerjain perempuan di semua aspek kehidupannya gitu. Hadis ini mengingatkan juga buat kita buat hormat sama pengalaman dan pandangan perempuan, dan bahwa ajaran agama itu harus cocok sama nilai kemanusiaan dan keadilan yang berlaku buat semua orang. Jadi intinya ya kita harus paham dan harus kritis terhadap teks agama sambil tetap menghormati dan mendukung kesetaraan dan keadilan. Nah, yang ketiga itu ada hadis tentang runtuhnya suatu kaum yang mengangkat perempuan sebagai pemimpin. Hadisnya yaitu hadatsana Utsman bin Haytham hadatsana Aufun anil Hasani an Abi Bakratan qala laqad nafa'anillahu bi kalimatin sami'tuha min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayyamal jamali ba'dama kidatu ana an al-haqqi bi ashabi al-jamali fa aqatila ma'ahum qala lamma balagha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anna ahla fariksa qad malaku alaihim bi Kisra qala la yufliha qaumu walau amrahum ta'ata. Sahih Al-Bukhari. Dan terjemahannya yaitu diriwayatkan oleh Utsman bin Al-Haytham menceritakan kepada kami dari Auf, dari Hasan, dari Abu Bakar berkata, sesungguhnya Allah telah memberikan hikmah kepadaku pada saat perang Jamal dengan suatu kalimat yang saya dengar dari Rasulullah SAW. Setelah aku hampir mengikuti pasukan unta, ketika aku sampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa kerajaan Persia dipimpin oleh anak perempuannya, maka Nabi SAW bersabda, tidak akan berbahagia atau sukses suatu kaum atau masyarakat yang menyerahkan untuk memimpin urusan mereka kepada perempuan. Hadis riwayat Sahih Al-Bukhari. Jadi kualitas hadis ini pun masih diperselisihkan itu. Ada yang mengatakan statusnya ahad, namun demikian diasumsikan sebagai hadis mutawatir. Hadis ini juga tidak dapat dijadikan dalil secara umum, sebab hadis ini berkaitan dengan kasus tertentu. Pandangan ini yang diperpegangi oleh para kontekstualis
sehingga tidak mempermasalahkan bolehnya seorang perempuan menjadi pemimpin negara sekalipun selama memiliki kapasitas yang memenuhi persyaratan. Ada juga cara pandang yang berbeda di sini, yaitu yang pertama itu mereka bilang hadis ini itu harus dilihat sesuai dengan situasi dan kondisi waktu itu. Jadi kalau hadis itu berkaitan dengan kejadian tertentu seperti cerita tentang Putri Kisra yang jadi pemimpin tapi nggak punya kemampuan gitu, itu nggak bisa dijadiin aturan umum buat semua situasi. Mereka nggak masalah kalau perempuan jadi pemimpin asal ya punya kemampuan yang dibutuhkan gitu. Terus juga yang kedua, mereka melihat hadis ini sebagai aturan yang berlaku umum, ya nggak peduli konteksnya. Jadi meskipun kalau hadis ini itu diucapkan dalam situasi tertentu, ya mereka tetap menganggapnya berlaku untuk semua kasus yang serupa. Nah, dari dua pandangan ini, penulisnya bilang ya nggak penting gitu untuk yang nggak penting buat bukan jenis kelamin pemimpin, tapi kemampuan dan moralnya gitu. Jadi nggak peduli laki-laki atau perempuan, yang penting pemimpin itu ya harus punya kemampuan dan etika yang baik gitu. Dan untuk kasus Putri Kisra itu harusnya jadi pelajaran aja gitu buat kita semua, bahwa pemimpin yang nggak punya kemampuan dan moral yang baik nggak akan ke bawah sukses gitu, kayak bakal runtuh gitu. Jadi nilai pendidikannya itu hadis ini ngajarin kita buat ngelihat ya orang-orang dari kemampuannya gitu. Jadi kalau jadi pemimpin itu harus dilihat dari kemampuannya, bukan dari apakah dia laki-laki atau perempuan, bukan dari jenis kelaminnya gitu. Jadi ya buat kita itu penting kemampuannya dan keadilannya gitu dalam memilih pemimpin, bukan jenis kelaminnya. Jadi hadis ini juga ngasih tahu buat kita buat selalu ingat situasi dan kondisi yang ada sekarang ini pas kita mau nerapin ajaran agama kehidupan kita. Lebih luas lagi, hadis ini juga bikin kita bahas tentang gimana caranya masukin prinsip keadilan, kesetaraan, dan kemampuan ke dalam cara kita memilih pemimpin gitu, dan ngambil keputusan yang tepat gitu. Nggak peduli itu di lingkungan yang kecil atau yang besar. Ini ngingetin kita gitu buat paham teks agama dengan paham konteksnya gitu, menghargai pendapat yang beda-beda dan nerapin nilai-nilai yang baik buat semua orang yang nggak lekang oleh waktu gitu. Nah, yang selanjutnya hadis tentang memimpin adalah hak setiap individu. Hadisnya yaitu hadasana Abul Yamani ahbarona Suhaibun anis Zuhri qala ahbaroni Salimu banu Abdillahi an Abdillahi bin Umar radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullukum ra'i wa mas'ulun ar-ra'iyatihi fal imamu ra'i wa huwa mas'ulun ar-ra'iyatihi war rajulu fi ahlihi ra'i wa huwa mas'ulun ar-ra'iyatihi wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyatun wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha wal khadimu fi mali sayyidihi ra'i wa huwa mas'ulun ar-ra'iyatihi qala fasami'tu haula'i min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ahsibun nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala war rajulu fi mali abihi ra'i wa huwa mas'ulun ar-ra'iyatihi fakullukum ra'i wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Artinya, diceritakan kepada kami dari Abu Al-Yaman, dari Su'aib, dari Al-Juhri berkata, atas aku mendengar berita dari Salim bin Abdullah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan dimintai pertanggungjawaban mengenai kepemimpinanmu. Seorang imam adalah pemimpin umat dan dia akan dimintai pertanggungjawaban mengenai kepemimpinannya. Seorang suami adalah pemimpin terhadap keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Seorang istri adalah pemimpin dalam rumah suami dan anaknya dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang mereka. Dan seorang hamba saya adalah bertanggung jawab atas harta tuan majikannya dan dia pun akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Dia berkata bahwa aku mendengar semua itu dari Nabi SAW dan hampir-hampir saya mengira Rasulullah SAW akan bersabda,
seorang laki-laki adalah pemimpin atau penanggung jawab atas harta ayahnya, dan dia akan ditanyai mengenai kepemimpinannya, maka setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban mengenai kepemimpinannya. Jadi sabda Rasulullah SAW pada hadis keempat ini menjelaskan bahwa suami adalah kepala keluarga, sedangkan istri juga disebut pemimpin di rumah suaminya. Keduanya bertanggung jawab atas pelaksanaan kepemimpinannya. Jadi ini adalah pembagian tugas suami dengan si istri, walaupun tidak dibatasi secara ketat bahwa yang lain tidak mau tahu dengan tugas-tugas lain tugasnya sendiri. Jadi sabda ini adalah penegasan mengenai adanya kerjasama dalam peran dan tugas masing-masing dalam rumah tangganya. Jadi biasanya perempuan itu langsung dikasih label sebagai ibu rumah tangga, dan banyaknya yang mikir itu ya itu udah kodratnya perempuan gitu, udah takdirnya gitu. Padahal selain jadi istri atau ibu, perempuan juga punya hak gitu buat melakukan hal-hal lain yang dia mau dan bisa baik, dan perempuan juga punya hak gitu buat melakukan hal-hal yang dia mau gitu atau yang dia bisa gitu, dan baik di dalam rumah maupun di luar rumah gitu. Dalam Islam pun masyarakat itu emang penting banget sama penting juga di dalam masyarakat dan penting juga dalam kehidupan keluarga gitu. Jadi intinya hadis itu ngajarin kita bahwa dalam keluarga itu misalnya suami dan istri itu sama-sama penting gitu, harus kerjasama. Jadi perempuan juga nggak cuman terbatas pada peran domestik aja gitu, tapi bisa juga berperan di bidang lain sesuai dengan kemampuannya gitu. Jadi nilai pendidikannya yang bisa diambil, ya setiap orang itu punya tanggung jawab di tempatnya masing-masing, kayak di rumah, kerja, di masyarakat, atau di lingkungannya di mana-mana gitu. Jadi kita semua harus siap, ya harus siap bertanggung jawab gitu atas apa yang kita lakuin gitu. Jadi nggak peduli posisi kita gitu. Jadi nggak peduli posisi kita itu, kita harus bisa dipercaya dan harus siap menjawab atas tindakan kita sendiri gitu. Dan hadis ini juga ngomongin bahwa keluarga suami dan istri itu harus sama-sama punya peran penting. Mereka harus kerjasama dan saling bantu gitu. Ya kayak harus kompak aja gitu, dimana dua-duanya sama-sama jadi pemimpin di bidangnya gitu, dan mereka saling melengkapi. Intinya ya kerjasama, dan semua itu harus ada kunci gitu buat keluarga yang harmonis. Jadi maksud hadis ini juga ngajarin kita bahwa kita juga semua punya kewajiban buat peduli dan ya bertanggung jawab itu sama orang lain. Ya berlaku di rumah, dengan keluarga, dan juga di lingkungan masyarakat luas. Jadi kita harus selalu ingat buat bantu dan dukung satu sama lain. Nah yang kelima, yang terakhir ya, paling jelek itu barisan perempuan adalah paling depan. Jadi ada hadisnya, yaitu hadatsana Juhair bin Harbin hadatsana Jarirun an Suhalin an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu sufufil rijali awwaluha wa sarruha akhiruha wa khairu sufufi an-nisa'i akhiruha wa sarruha awwaluha. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik saf bagi laki-laki adalah yang pertama, dan sejelek-jeleknya adalah yang terakhir. Sedangkan sebaik-baik saf bagi wanita adalah yang terakhir, dan sejelek-jeleknya adalah yang pertama. Hadis riwayat Muslim nomor 440.
Selanjutnya ada pendapat para ulama gitu. Yang pertama itu pendapat ulama yang melarang gitu. Jadi beberapa ulama ada yang melarang perempuan jadi pemimpin. Mereka ini mengambil dasar dari hadis Abi Bakrah yang secara tekstual bilang perempuan itu nggak boleh menjadi memegang jabatan umum. Yang mereka itu harus jadi perempuan itu ya harus tugasnya cuma menjaga harta suaminya gitu. Dan beberapa ulama juga kayak Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, dan juga Yusuf Qaradawi ya setuju dengan pendapat ini gitu. Mereka bilang hadis ini ya hadis ini nunjukin ya perempuan itu ya nggak layak jadi pemimpin gitu, dan yang berhak itu ya cuma laki-laki gitu. Al-Baghawi juga ya pernah bilang gitu, perempuan itu nggak sah jadi pemimpin karena pemimpin itu ya harus bisa jadi harus bisa keluar rumah gitu, jadi berjuang buat bangsa dan ngurus masyarakat dengan baik. Menurut beliau perempuan itu nggak bisa ngelakuin itu semua karena dianggap lemah, dan pendapat ini juga dikuatkan dengan alasan kodratnya gitu. Perempuan juga kayak yang tadi menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui, dan ngurus anak. Hal-hal ini dianggap bikin perempuan jadi psikis dan emosionalnya juga nggak stabil gitu, jadi nggak mungkin bisa dipercaya jadi pemimpin. Ya intinya pendapat ini tuh ngelarang perempuan jadi pemimpin karena alasan-alasan fisik dan kodratnya gitu. Pandangan yang selanjutnya, pandangan ulama yang membolehkan. Nah kalau kita bahas ada pandangan yang bilang kalau perempuan itu boleh jadi pemimpin. Jadi pandangan ini nggak cuma lihat teks hadisnya aja gitu, tapi juga konteks atau situasi waktu hadis itu diucapkan. Jadi mereka melihat keadaan sosial dan sejarah waktu itu seperti kejadian pas kerajaan Persia runtuh. Jadi sekarang ini banyak perempuan yang punya pengetahuan dan kemampuan kepemimpinan yang bagus. Jadi hadis tentang kepemimpinan perempuan itu nggak bisa dilihat sebagai aturan yang mutlak, tapi lebih ke situasi tertentu aja gitu. Kalau ada perempuan yang memang pandai atau cocok buat jadi pemimpin, ya mereka ya boleh gitu jadi pemimpin. Terus juga At-Tabari, seorang ulama, juga setuju dengan pandangan ini. Beliau bilang kalau perempuan itu boleh jadi pemimpin karena perempuan itu boleh juga jadi saksi dalam pernikahan yang artinya mereka dianggap setara dengan laki-laki dalam hal itu. Jadi kesetaraan ini juga berlaku buat kepemimpinan gitu. Intinya hadis yang bilang perempuan nggak boleh jadi pemimpin itu harus dilihat dari situasi dan kondisi yang ada gitu, bukan diambil sebagai aturan hukum yang tetap. Nah selanjutnya ada ruang lingkup kepemimpinan perempuan. Jadi kepemimpinan perempuan dalam rumah tangga itu yang pertama. Jadi kalau dari perempuan sebagai istri pendamping suami. Jadi ketika jadi kadang-kadang orang itu salah paham tentang peran perempuan di rumah tangga. Ada yang nganggap yang gak benar gitu kalau ke perempuan. Jadi bahwa perempuan itu cuman buat godain laki-laki buat hibur anak atau suami, atau cuman jadi pembantu di rumah gitu. Tapi sebenarnya Islam itu ngajarin bahwa perempuan itu punya posisi yang sangat mulia di keluarga sebagai sumber kasih sayang yang bikin keluarga itu jadi penuh cinta dan kasih sayang. Dan Islam juga ngasih perempuan hak-hak sebagai istri yang harus dihormati dan dilaksanakan, bukan cuma di atas kertas. Jadi kalau ada gerakan yang minta hak itu bukan karena Islam nggak ngasih hak, tapi karena ada laki-laki yang pengen terus berkuasa dan nggak ngasih hak itu gitu. Dan Islam juga ngajarin bahwa suami harus memenuhi hak-hak istri gitu, dan sebagai balasannya istri harus taat sama suami selama itu nggak melanggar ajaran agama. Ini artinya buat ngurus rumah tangga itu butuh kerjasama antara suami dan istri. Ya intinya Islam itu ngajarin bahwa laki-laki dan perempuan itu sama gitu di mata Allah. Yang bedain itu mereka cuman seberapa takwa mereka gitu. Jadi nggak ada bedanya gitu antara laki-laki dan perempuan dalam hal kedudukan moral dan kemanusiaan. Selanjutnya, ketika perempuan sebagai ibu rumah tangga.
Jadi banyak orang mikir bahwa perempuan itu emang udah seharusnya ngurus rumah tangga gitu, dan ini dianggap sebagai suatu kehormatan. Menjadi ibu rumah tangga itu dianggap sebagai kodrat atau kewajiban yang udah ada sejak dulu, karena agama juga ngomongin hal ini. Tapi orang sering lupa bahwa jadi ibu rumah tangga itu ya kerjaannya berat, nggak dibayar, dan nggak ada istirahatnya gitu. Jadi perempuan yang jadi ibu rumah tangga harus tanggung jawab penuh dan nggak bisa cuti gitu. Masih ada anggapan bahwa perempuan harus bangga jadi ratu di rumah, padahal kerjaannya banyak dan terus-terusan gitu. Sebagai ibu, perempuan juga jadi guru pertama dan utama buat anak-anaknya, terutama pas anak-anak masih kecil. Islam juga ngasih petunjuk bahwa perempuan itu cocok banget buat jadi penanggung jawab utama di rumah, karena mereka punya sifat kasih sayang dan kesabaran dalam mendidik anak. Mengasuh anak itu dianggap kerjaan yang mulia gitu, dan biasanya ini jadi tanggung jawab istri gitu. Jadi anggapan ini udah jadi bagian dari masyarakat. Jadi seringkali semua tugas kayak ngasuh, merawat anak diserahkan ya ke perempuan gitu, dan juga didukung oleh hadis yang bilang bahwa dalam rumah tangga itu istri juga punya tanggung jawab sebagai pemimpin. Intinya perempuan di rumah tangga itu nggak cuma ngurus rumah tangga, tapi juga punya peran penting dalam mendidik dan membentuk jiwa serta mental anak-anaknya gitu. Dan yang kedua, selanjutnya itu kepemimpinan perempuan dalam masyarakat. Jadi masalahnya tuh ada di cara orang-orang yang paham apa yang disebut kodrat perempuan. Jadi kadang-kadang kodrat ini dipakai buat ngurangin peran perempuan itu di keluarga dan masyarakat. Ada yang bilang ini udah dari Allah gitu, tapi ada juga yang mikir ini cuman aturan yang dibuat-buat sama masyarakat, terutama laki-laki. Ya karena pemikiran kayak gini, perempuan sering dilihat sebelah mata aja gitu, dianggap nggak punya akal atau agama yang cukup, dan jadi posisinya rendah gitu. Contohnya di sejarah ada fatwa dari hakim agama di Mekah yang bikin perempuan nggak bisa jadi pemimpin di negara karena katanya melanggar kodrat perempuan gitu. Di Indonesia juga perempuan kurang terlibat dalam pergerakan nasional dibanding laki-laki, karena dianggap tugas-tugas kayak berjuang atau politik itu buat laki-laki aja gitu, sedangkan perempuan cuma buat ngurus rumah gitu. Padahal pas zaman Nabi juga perempuan itu aktif banget di kehidupan politik, di kehidupan publik gitu. Jadi intinya pandangan yang ngelimit peran perempuan itu harusnya diubah, karena nggak adil dan nggak sesuai sama sejarah yang sebenarnya gitu. Terus juga selanjutnya kepemimpinan perempuan di lembaga pendidikan. Jadi maksudnya lembaga pendidikan itu terus berkembang, terutama karena teknologi informasi yang makin canggih. Jadi sekarang ini kan lembaga pendidikan nggak cuma sekolah atau universitas gitu, tapi bisa jadi tempat manapun yang ada kegiatan belajar mengajar. Tantangan yang tantangan yang dihadapi juga makin besar gitu. Jadi butuh pemimpin yang kuat dan mampu ngadepin masalah-masalah yang ada di dunia. Meskipun perempuan juga udah jadi pemimpin, dari dulu masih banyak hambatan buat mereka untuk jadi pemimpin, termasuk di lembaga pendidikan. Contohnya di Kutai Timur nggak ada satupun perguruan tinggi yang dipimpin perempuan, dan di pemerintahan daerah juga masih didominasi laki-laki gitu. Menurut Al-Mawardi ada syarat-syarat tertentu buat jadi pemimpin, kayak harus adil, punya ilmu, sehat jasmani dan rohani, punya pemikiran yang bisa bawa kebaikan, dan berani. Pemimpin juga harus punya pengetahuan yang luas gitu, bisa mikir strategi rasional, objektif, dan jadi contoh yang baik. Jadi keberhasilan lembaga pendidikan itu tergantung pada pemimpinnya gitu. Pemimpin harus bisa merencanakan, mengorganisir, mengawasi, dan mengevaluasi gaya kepemimpinan perempuan yang biasanya lembut dan baik dalam membangun hubungan. Bisa jadi keunggulan tersendiri gitu. Kalau perempuan diberi kesempatan jadi pemimpin di lembaga pendidikan, mereka bisa lembaga itu jadi berprestasi gitu, jadi berkarakter gitu, karena perempuan punya kelembutan dan kasih sayang gitu. Jadi pemimpin di lembaga pendidikan itu cocok buat perempuan, dan bisa jadi motivasi buat mereka untuk buat kerja keras dan berprestasi gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau misalnya masih ada yang belum jelas, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.